ada 10. Al-Islamu yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Kalau misalkan kok enten tiang kafir, tiang non kok melu duduk, misalkan jabatan sak dulu, jabatan sak dulu. Kemudian yang nomor kali, yang nomor 2 adalah watamis. Tamis, di sini dikatakan tamis yaitu adalah ayyuf amal kitaba wa yarudal jawaba aw yaqula wahda wa yashraba wahda wa yastaji'a wahda. Yang dimaksud dengan tamis itu adalah seorang itu bisa memahami kalau misalkan ditanya itu jawab yang benar. Artinya kalau misalkan ada orang yang tanya, misalkan sama anak-anak, kok jawabnya benar? Tanya sehari-hari, misalkan, sekolah kelas piro, oh, dia jawab, oh kelas 3, misalkan, benar, misalkan. Tadi malam tidur sama siapa? Oh, tidur sama ibu, benar jawabannya. Nah, itu termasuk daripada salah satu tanda daripada anak itu tamis. Kemudian apa lagi yang menandakan dia bisa tamis, yaitu bisa makan sendiri. Jadi kalau misalkan ayat pula wahda bisa makan sendiri. Jadi kalau misalkan seorang anak itu belum bisa makan sendiri, kalau misalkan kok di nopon itu kasih gula taruh di buke, ya kalau misalkan kasih disuapi sama bapak ibunya, misalkan ini buatan tamis, belum tamis. Jadi kalau misalkan dia sudah bisa untuk makan sendiri, semua pun sadar, ada hati yang berarti ini pun tamis. Kemudian apa? Wajib wahda, bisa minum sendiri. Sadar misalkan kalau namanya itu mundur air tiamba, disadar terus minum tiamba, disadar bisa ambil minum sendiri. Kemudian bisa minum sendiri, disadar. Nah, kalau misalkan belum bisa, dari sadar berarti belum tamis. Oh, mobilnya sih tumpah misalnya. Mobilnya sih tumpah ya berarti belum tamis. Kemudian apa? Wayasan jiawahda, bisa istinja sendiri. Artinya kalau bisa bersuci sendiri. Misalkan kalau sudah BAB, kok saya ditebokin misalkan. Ditebokin ibunya misalkan, dia berarti bukan tamis. Berarti anak ini belum tamis. Tapi kalau misalkan anak itu sudah bisa untuk bersuci sendiri, kebok sendiri, berarti ini pun tamis. Kemudian apa? Wa ayyafarraqu baina yaminihi wa shimalihi, bisa membedakan antara yang kanan sama yang kiri. Ya, oh sebelah kananmu siapa? Misalkan bisa dia jawab. Oh sebelah kirimu siapa? Bisa jawab. Oh berarti sudah tamis. Anak itu sudah bisa tamis. Kemudian apa? Wa ayyafarraqu baina tamrati wal jamrati. Dia bisa membedakan antara kurma sama batu. Lah, kurma itu kan koyok watu cilik ya. Nah, kurma itu koyok watu yang cilik mana? Nah, jadi kurma itu kan seperti batu kecil hitam. Nah, kok kemudian misalkan dengan kotanya, ini yang mana yang kurma, yang mana yang batu? Kok kemudian dia bisa kurma, bisa dia tunjukkan ini kurma, benar kurma. Oh berarti itu tamis. Tapi kalau misalkan benar-benar kok misalkan kurma kok dikira waktu misalkan dari benar tamis. Nah, itu namanya itu syarat-syaratnya tamis, tanda-tanda anak itu tamis. Nah kalau misalkan tadi sudah memenuhi tamis tadi berarti sanggup. Tapi kalau misalkan bukan memenuhi syarat tamis tadi bukan sanggup. Artinya apa? Kalau misalkan anak tadi belum tamis kok misalkan wudhu, ya ini mah wudhu mawon. Artinya ya cuma latihan wudhu mawon. Jadi kebetulan lama-lama latihan wudhu, walaupun wudhunya bukan sah dalam mawon, karena belum memenuhi syarat. Berarti
kalau misalkan tapi syarat-syaratnya seperti itu berarti pinter-pinter kelas pinter. Saged maem dhewe, saged napa niku ngombe dhewe, saged cipuk dhewe, nggih saged nek semua ditakoki dijawab lancar misalnya. Niku pinter-pinter kelas pinter. Kelas tunggal ya. Kelas tunggal kalian pun saged sih. Pasti kalau pakai cipuk dhewe enggak sih? Cewek dewi kan? Belum bisa pak. Di cewek ibu apa di cewek dewi? Berarti ya tapi ya kalau pakai berarti bisnis tapi. Jadi pun satu dulu. Itu adalah nangis. Kemudian apa? Wanakau anil haid wa nifas, bersih daripada haid dan nifas. Jadi kalau misalkan perempuan ya ngomong itu kalau misalkan isi haid dan nifas wudunya buatan sah. Soalnya tadi haid dan nifas. Tapi tidak semua pun suci saking haid dan nifas maka pun apa ini sah apa ini wudunya buatan. Dan apa yang rabu sulam mahilah basar. Kemudian tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Artinya apa? Kalau misalkan wudhu, ya, kalau misalkan wudhu, buatannya kan daripada anggota wudhu itu yang sekiranya air itu nggak bisa masuk. Koil apa misalnya? Cat itu bisa menghalang air masuk ke dalam kulit. Jadi nek semua tiang itu kena cat, itu buatan satu. Saya apa? Menghalang. Jadi kalau misalnya yang cat ya berarti dibersihkan dulu. Tapi nek semua cuma pensil buatan apa? Cuma tinta, kena tinta itu buatan apa? Atau nomor itu menghapus bolpen itu apa? Bukan sakit masuk nih. Ini kan bahannya sama kali cat nih. Hampir sama kali cat nih. Nah, itu berarti dibersihkan dulu. Nah, semua nama nego yang penting sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Nah, itu menyebabkan wudunya itu buatan sah. Cat langsung macam-macam. Tapi tidak semua kayak bahasa nih tinta, jadi kalau bahasa tinta itu bukan apa-apa, itu tetap masuk. Ini tato niku pun ulama niku sampun bahas. Tato niku tasik masuk ke dalam kategori tinta. Jadi nopo niku tetap sah, jadi tetap sah dulu tato. Nah, niku semua tiap tato wudhu terus mandi besar nek boten sah terus ini. Lah niku tetap sah iki. Tato niku tetap sah. Napa niku tato ne kampung di misalnya. Nah kalau misalkan walaupun boten nang tempat anggota wudhu, lah tempat mandi kalau misalkan dia duduk mandi besar dia tetap enek. Nah jadi tato niku masih tetap dikategorikan sah. Tapi perbuatan tato niku tetap hukumnya haram. Apa niku sahne sah wuduhe mandine sah, tapi tetap apa niku tato niku termasuk perbuatan haram. Istilahnya dilarang kali syariat. Jadi semua sadar ya dihilang semua sadar. Tapi nek boten sadar misalkan yang ini pun mampu, tapi sadar ya hilang. Tapi pun buatan sadar misalkan ini kalau misalkan dihilangkan sampai menyebabkan mati misalkan. Nah itu buatan apa? Tapi kalau misalkan masih bisa, kalau misalkan dicabut atau ini kasih buatan apa misalkan cuma sakit biasa, wajib untuk dihilangkan. Wajib untuk menjelaskan. Tapi kalau misalkan
menyebabkan sakit atau misalkan apa niku garai sakit berhari-hari atau sakit yang luar biasa, dia bukan kuat misalkan kalau misalkan digosok itu tatone, nah ini bukan apa-apa. Istilahnya apa namanya bermudarat buat dirinya sendiri pun bukan apa-apa. Tapi kalau misalkan masih bisa untuk dihilangkan, maka wajib untuk dihilangkan. Tapi ya sumpah apa namanya wis ora iso iki wis bertahun-tahun semua di daerah wis rodok angin wis anu ya wis boten apa-apa. Allah Subhanahu wa taala wis yakin lah ngoten. Husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala ngapura ngoten gitu. Nah, ngoten. Kemudian begitu juga dengan berikutnya apa? Wa alla yakuna alal udwi ma yughayyiru ma. Hendaknya tidak ada daripada anggota badan yang bisa merubah air. Maksudnya apa? Kalau misalkan air itu mau sih pembahasan ini mau kalau bisa menyebabkan air itu berubah, itu berarti boten sah. Seperti kalau misalkan kena tinta, ini maksudnya berubah karena sesuatu kecampuran air suci. Apa namanya? Cairan suci misalkan kayak tinta itu kan suci. Kok misalkan dicampur mau tinta misalkan kok sampai berubah niku air, sampai kok berubah niku air berarti boten sah. Misalkan kecampuran teh itu suci, tapi kok misalkan sampai campur, kok sampai kecampur, maka boten sah. Tapi kalau misalkan kecampurnya niku ringan, maka niku boten apa-apa. Yang penting nomor itu tidak merubah sifat air. Sifat air itu apa? Launun, warihun, watokmun. Ini itu apa? Bau, rasa, kalih warna. Jadi semua tiga-tiganya niku boten mempengaruhi, niku berarti boten apa-apa. Tapi kalau misalkan salah satu kok terpengaruh, kok baunya kok bau tinta, misalkan kok lebih ke bau tehnya nih, kok lebih ke bau kopinya, berarti boten apa niku berarti boten sah. Itu dijadikan apa niku air niku sebagai air. Tapi nek semua boten belas, boten ubah belas, berarti tasik saged untuk apa niku untuk bersuci. Ade air niku mau gitu. Kemudian salajengipun apa? Wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui kefarduan daripada wudu. Dan ngerti fardu wudu. Mulai saka awal niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, kaki sampai tertib, niku ngerti. Tapi nek semua boten ngerti, boten sah kayak misalkan arek cilik, anak cilik kalau misalkan nggak tahu sing penting wudu mau, misalkan sing penting niku telas, raine pun telas, tapi boten ngertos, niki termasuk fardu wudu. Bar niki tangan, bar niki napa niku sirah, bar niki napa niku sikil, niku boten ngertos misalkan. Nah niku boten termasuk syarat daripada sahnya wudu. Berarti niku boten ngertos. Syarat termasuk daripada syaratnya wudu niku ngerti ya. Ilmunya fardunya wudu. Kemudian apa wa ala yakat tidak fardhu min furudihi sunnah. Hendaknya dia tidak meyakini fardu daripada fardunya wudu itu sunnah. Nah terus maksudnya apa? Mulai dari niat, wajah, tangan, kepala, kemudian kaki, niku ojo sampai nganggep napa? Ojo sampai nganggep niku sunnah. Ojo nganggep niku sunnah. Kalau misalkan nganggep sunnah, maka napa? Boten sah. Tapi kalau misalkan kewaliannya berikut sunnah kok dianggap fardu, kok dianggap wajib, ini bisa. Kayak kenapa niku jenengan musate
telinga. Ngusap telinga niku hukumnya sunah. Saya sebagai tapi kalau kalian panjenengan itu pembiasa bakal niku ngusap sirah ya. Biasanya ngusap telinga biasanya ngoten nggih. Niku koyo dianggap wajib niku telinga niku. Lah itu niku boten apa-apa. Jadi kalau misalnya sunnah kok dianggap wajib niku boten apa-apa. Tapi kalau misalkan kewaliane kok wajib kok dianggap sunnah, maka napa niku niku sing boten sah. Napa niku wudu niku. Kemudian salajengipun napa wal mutahhur, aire kudu suci sing pembahasan ini niku. Jadi aire benar-benar suci, boten air sing najis, boten air sing mustakmal, air sing napa niku bekas kangge napa niku bersuci. Benar-benar air suci dan mensucikan. Kemudian napa wadhulul waktu ya, dan masuknya waktu wal ini hadas, dan terus menerus untuk napa niku dari ini hadas orang yang selalu berhadas. Jadi ngeten masuk ke waktu ini ngeten. Jadi kalau misalkan ada orang niku sing dari hadas itu kok terus-terusan misalnya enten tiang niku gak ada penyakit, kok penyakitnya niku kok geser utawa napa niku kok ajeng napa niku pipis terus misalkan. Lah niku nek semua enten tiyang niku sing ngoten, punya penyakit kaya ngoten, niku wuduke niku butuh masuk waktu. Misal iki kok saderenge ada dhuwur, kok ini sing enggak ada penyakit dasar atau penyakit sing terus-terus napa niku buang air kecil. Niku kok saderenge ada dhuwur kok wudu. Nggih, saderenge napa niku ada dhuwur kok wudu. Kemudian pas ba'da adzan zuhur kemudian niku salat niku boten sah. Ngoten. Lah, maksudnya kalau misalkan orang itu sing biasa kok sing biasa terus-terusan pipis niku wudune niku ngenteni napa bar masuk waktu. Adzan niku boten napa-napa wudu kemudian langsung salat. Ngoten. Langsung salat. Ngoten. Kalau misalkan orang itu punya penyakit ngoten. Tapi kalau misalkan kok sadari waktu kok kemudian dia napa niku beradzan kok dia melakukan salat itu boten sah. Soalnya napa? Soalnya ditakutkan antara waktu napa niku dia berwudu niku antara waktu dia berwudu sampai dia sholat niku keluar napa niku air kencingnya atau kotorannya itu takutnya keluar. Nah, kalau misalkan dia napa niku berwudu masuk waktu berwudu kok kemudian dia langsung sholat, niku bener napa itu napa niku cara daripada tiang sing napa niku dari hadas. Tapi kalau misalkan kok di tengah-tengah sholat, kok ngeluarin hadas, kok tengah-tengah sholat kok dia pipis, tengah-tengah sholat kok dia biasanya penyakitnya niku betul. Asalkan dia itu napa niku ngangge lepas utawa napa lakai sing nyangga, niku betul apa niku tetap makfu niku namanya jadi maafkan. Napa niku syaratnya niku ngangge lepas niku ngangge napa niku sifat kain napa sama niku niku. Mata niku napa niku syaratnya semua tiang niku dari mulai hadas.